Kita berada dalam bulan dengan tema Valley of Refining. Sebelumnya Valley of Testing. Testing mendatangkan testimoni. 4 huruf pertama TEST, test, selalu akan berakhir dengan testimoni. Baru-baru kita mendengar bagaimana Bapak Pendeta Thomas Tanudharma dinyatakan kanker menyebar, dan waktu kembali minggu yang lalu luar biasa dinyatakan bersih kansernya. Why? Iman. Iman itu harus selalu diuji. Sebab di dalam Mazmur 66 dikatakan, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kita bisa mendengar bagaimana kalau perak itu murni, semua timah, timbel, semua dibuang, seng semua, maka wajah daripada pemurni perak tercetak ataupun jadi seperti mirror begitu. Apakah orang lihat Kristus dalam hidup dan wajah kita? Engkau telah membawa kami, tidak enak nih, dalam jaring, mengenal beban pada pinggang kami. Ayat 12 lebih berat ujiannya. Diinjak kepalanya, ya, dilecehkan, direndahkan. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kalau melintasi lewat, menginjak-injak bahasa aslinya, ya toh. You laid affliction on our backs, cause men to ride over our heads. Kita melalui api dan melalui air, tapi Engkau mengeluarkan kami sehingga bebas. Perkataan bebas ini luar biasa. Bukan cuma merdeka, tapi rich fulfillment. Revaya. Revaya itu kalau saudara ya menyiram, yaitu saya seorang kontraktor ya. Kalau nyiram ya yaitu pasir untuk fondasi, maka kita menyiramnya sampai jenuh, sampai tidak bisa menerima lagi, sampai kelihatan airnya sedikit di atas pasir itu. Demikian juga rencana Tuhan buat saudara saya. Tuhan tidak punya rencana kecelakaan, tapi rencana shalom. Terserah kalau orang tidak suka kita ini yaitu menerima kemakmuran daripada Tuhan. Itu program kerajaan. Rich fulfillment. Namanya fulfillment berarti ada janji-janji sebelumnya. Tetapi jalannya tidak enak, saudaraku, dimurnikan. Melalui api, melalui air, orang menginjak kepala kita, kita dimasukkan ke jaring. Kalau dia masuk jaring seperti tidak bisa berubah, saudara, tidak bisa bergerak. Look at Pastor Kong Hee. Begitu dia keluar, refine, saudaraku. Dimurnikan. Dulu dia pengkhotbah hebat, sekarang wakil Tuhan. Nebukadnezar berkata, hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Setelah mereka keluar dari dapur api, sebelumnya biasa aja. Si Sadrak, si Mesak, si Abednego. Tetapi begitu mereka keluar dari dapur perapian, disebut hamba Allah yang maha tinggi. Sekali lagi contoh paling bagus, Pastor Kong Hee dari Singapura. Saudaraku, dia keluar, saudaraku, betul-betul murni, betul-betul hebat, betul-betul luar biasa. Karena itu kalau saudara dalam keadaan seperti itu, ada beban, ada di dalam jala, jangan lupa di depan, lihat ke depan, ada rich fulfillment. Revaya buat kalian dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Saya teringat khotbah minggu lalu dari Dedi, di mana ayatnya dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Amin. Carilah wajahnya selalu. Biar pagi hari ini setiap kita menyiapkan hati kita, membuka hati kita untuk kita mencari wajah Tuhan, kita mencari kekuatannya, kita mencari Tuhan. Siapa yang kita cari menentukan di mana kita menemukan kekuatan kita, saudara. Oleh karena itu pagi hari ini, mari bersama-sama kita mencari wajah Tuhan, supaya kekuatan yang daripada Tuhan itu boleh kita dapatkan pagi hari ini. Amin. Yang siap, mari saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan dan bersama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk setiap kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami, untuk kami boleh datang bersama-sama di tempat ini. Kami mau memiliki satu tujuan yang sama, yaitu kami rindu untuk mencari wajah-Mu Tuhan.
Kami rindu untuk kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menemukan kekuatan yang datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Karena kami percaya saat kami masuk di dalam hadirat-Mu, saat kami menemukan akan wajah-Mu, menemukan akan pribadi-Mu, kami pasti merasakan sukacita, damai sejahtera, iman, kekuatan. Itu yang kami dapatkan dalam hidup kami. Pagi ini kami membuka hati kami Tuhan. Kami memulai ibadah pagi hari ini. Biar kehendak Tuhan yang terjadi, kerajaan-Mu yang datang di tengah-tengah kami. Dan kami berjanji untuk memberikan penyembahan, pujian, sanjungan yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Kami mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini saudara. Mari kita memuji, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami cari wajah-Mu, kami datang Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, bertemu dengan
kami naikkan Tuhan. Yes, amin. Jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratmu Tuhan, bahwa setiap kami masuk lebih lagi dalam hadiratmu Tuhan, ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Amin. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratmu, dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Yesus. Kami percaya dalam hadirat-Mu kami menemukan kebahagiaan kami. Kami percaya di dalam hadirat-Mu kami menemukan damai sejahtera yang tidak kami dapatkan di dunia ini Tuhan. Walaupun semua berubah, walaupun banyak badai, tapi saat kami berada di dalam hadirat-Mu, Engkau sendiri yang berkata, tenanglah, aku ini Tuhan, aku ini yang memberikan Engkau kekuatan. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur memiliki Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa, yang selalu membawa kami di dalam hadirat-Mu, yang tidak pernah tergoncangkan itu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami siap untuk lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersuka cita bersama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Tuhan kita yang memberikan sukacita buat setiap kita saudara. Amin. Apapun badai persoalan hidup kita, ketika kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari bersorak haleluya. Come on. Kami siap terima sukacita-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata. Yes, haleluya. Mari yang bersukacita bersama katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan apa saudara di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan
Tuhan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Mari angkat tangan kita bersama dan katakan haleluya, haleluya. Yes, Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Mari sambil tepuk tangan di atas kepala dan katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, Yesus ada dalam hati kami. Ini iman kami Tuhan. Yes, haleluya, ku mau bersorak sukacita. Ya, penuhiku lebih lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk sukacita-Mu yang Tuhan curahkan buat setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar. Dan kami bersyukur Tuhan, di saat badai persoalan datang kepada kami, janji-Mu katakan bahwa Engkau bersama dengan kami. Kami akan selalu dimurnikan di dalam proses kehidupan kami, seperti emas yang murni di hadapan-Mu Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan setiap hati kami. Dan setiap kami sama-sama pagi hari ini mau bersama-sama Tuhan memiliki satu tujuan yang sama, untuk kami menyenangkan hati-Mu walaupun di tengah badai, walaupun di tengah persoalan. Kami mau belajar mengambil sikap untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian ini dengan segenap hati kami. Hanya untuk Engkau Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana-Mu, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, kami serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hati
hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami rindu menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Lebih lagi dengan segenap hati katakan, menyenangkanku, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Jadikan pujian ini sebuah doa. Hanya itu kerinduanku, Renungkan setiap kata demi kata menyenangkanmu, sebagai ungkapan yang keluar dari hatimu yang paling dalam. Hanya itu kerinduanku. Jemaat saja yang berkata,
kami. Menyenangkan, menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. senangkan-Mu Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. katakan menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkanku, senangkanmu, Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. sukacita kami Tuhan. Senangkanku, Amin. senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan Tuhan. Jika Engkau periksa hati kami, karena kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Di pandangan Tuhan semua terbuka. Maka akan Kau dapati di lubuk hati kami yang paling dalam, menyenangkan hati Tuhan adalah kesukaan kami. Tapi kami menyadari ada banyak tantangan di balik kesukaan kami. Ada banyak halangan di balik kerinduan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan halangan itu adalah diri kami sendiri. Yang menjadi penghalang terbesar untuk kami menyukakan hati Tuhan adalah kedagingan kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami. Jamah hati kami dan terus taruh di loh hati kami akan kerinduan Tuhan akan hidup kami. Roh Kudus, ajar kami, didik kami, dan penuhi kami selalu, selalu, dan selalu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan.
Dan kami tahu, untuk itu kami tidak hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang berkenan kepada Allah. Pakai bibir lidah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, menjadi alat yang tidak terbatas, dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, untuk menjamah hati jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, ada sesuatu yang baru, ada sebuah keputusan yang sungguh, ada komitmen yang hidup dalam hidup kami. Sehingga Be Rock, representative of Christ Kingdom, tidak hanya menjadi sebuah visi kosong, tapi betul-betul terrealisasi dalam hidup kami. Hati yang rindu untuk menolong orang lain bertemu dengan Tuhan, itu juga terus memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami rindu diberkati Tuhan dan memberkati Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Shalom. Terima kasih. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Yang luar biasa Pak Gemtok ya. Yang lain tidak luar biasa kah? Ya. Apa kabarnya pagi ini, Jose? Jawabanmu kok enak banget ya. Oke, mari kita lihat slide kita. Bulan ini adalah the Valley of Refining ya, karena bulan lalu the Valley of Testing ya. Salah satu yang membuat kita dimurnikan adalah ujian. Nah, yang menarik itu adalah saudara dan saya tidak bisa berkata tidak terhadap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya. Karena kenapa? Setiap kali kita belajar tentang firman Tuhan, kita bisa menemukan bahwa para pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab itu menjadi kuat, menjadi dipakai Tuhan secara luar biasa, bukan karena mereka tidak menghadapi ujian. Ya, justru mereka menjadi kuat, mereka menjadi hebat, mereka dipakai Tuhan luar biasa justru melalui proses ujian itu. Sadrah, Mesah, Abednego, ketika mereka mendapatkan hukuman dalam perapian yang menyala-nyala, bahkan dikatakan perapian itu menyala-nyala 7 kali panasnya ya dari yang normalnya. Dan apa yang terjadi? Apakah Tuhan hindarkan itu? Apakah Tuhan mencegah hamba-hambanya untuk masuk dalam perapian itu? Enggak loh saudara, ya kan? Saudara dan saya tahu ceritanya bahwa Tuhan izinkan tetap Sadrah, Mesah, Abednego masuk di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tapi bedanya apa? Ada pendampingan, amin. Ya, ada pendampingan. Karena kenapa? Yang menyaksikan mereka berkata, aku tidak hanya melihat
Sadrak, Mesah, Abednego. Mereka berkata, aku tidak hanya melihat 3 orang, tapi aku melihat ada 4 orang di situ. Dan orang keempat itu adalah, ya, kita tahu dikatakan anak, ya, Allah anak manusia, ya. Nah, jadi jangan saudara, dan saya selalu ngomong sama Bapak Ibu Saudara, jangan berdoa seperti anak-anak. Jangan berdoa seperti orang Kristen yang baru percaya. Kalau saudara baru percaya kepada Yesus baru 1 tahun, saya bisa maklumi. Yaitu berdoa seperti anak-anak adalah kita selalu minta Tuhan jauhkan, Tuhan hindarkan. Itu anak-anak. Karena anak-anak biasanya tidak suka masalah. Anak-anak biasanya tidak mau sesuatu yang berat. Anak-anak tidak mau menghadapi sesuatu yang bisa membuat mereka takut. Ya, itu doa anak-anak. Tapi doa orang yang sebetulnya saudara dan saya mau yang namanya dimurnikan adalah, Tuhan, tolong aku supaya aku kuat menghadapi setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Apapun itu, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun kesulitanmu. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa ujian itu adalah bagian dari cara Tuhan memurnikan kehidupan kita. Amin. Nah, yang menarik adalah, ya, yang menarik kata refining, ya, kata refining, ya, kata refining itu kalau berdasarkan etimologinya, etimologi itu adalah ilmu yang mempelajari asal usul kata, ya, ilmu yang mempelajari asal usul kata. Ada 2 bahasa yang menggunakan istilah ini, sebetulnya kata refine atau refining itu berasal dari 2 kata Latin, yaitu re, ya, kalau kita sebenarnya mendengar reklame, ya, itu re itu kembali, ulang, ya. Dan kata yang kedua adalah fine, yang dari kata Latin itu finis, yang artinya adalah bisa akhir, bisa batas. Ya, kenapa kok tidak ada hanya Latin, ya, kalau bahasa Inggris ada hanya, ya, dan memurnikan, ya. Sementara dari sisi bahasa Prancis kuno, kata refining ini sebetulnya berasal dari kata refiner yang kemudian diadopsi, ya, oleh bahasa Inggris menjadi refine, ya, yang artinya memurnikan kembali, memperhalus, menyempurnakan. Jadi sebetulnya sekali lagi, karena ada kata re, berarti sebetulnya saudara dan saya awalnya tuh saudara dan saya diciptakan tentunya bersih, betul kan? Bersih. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Kejadian pasal 1, dia menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupa Allah. Amin. Tapi karena dosa, ya, yang kita baca dalam Kejadian pasal 3, dosa membuat bukan gambar Allahnya hilang, enggak. Enggak. Gambar Allah dalam diri saudara dan saya itu tetap ada. Tidak hilang. Tetapi karena dosa menjadi hancur berkeping-keping. Dosa itu membuat gambar dan rupa Allah di dalam diri kita itu menjadi rusak. Makanya dosa itu membuat kita jelek. Ya, karena sebetulnya kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31, pada hari ke-6
ketika Tuhan menciptakan manusia, ada komentar Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan mulai dari Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 sampai 31, ada beda ketika penciptaan pertama, penciptaan kedua, penciptaan ketiga, sampai penciptaan kelima Tuhan berkata, sungguh baik. Tapi pada waktu penciptaan keenam, manusia diciptakan sungguh amat baik. Ada penekanan. Yang kalau Bapak Ibu Saudara pelajari, kata baik itu ya, itu kata yang digunakan beautiful, cantik, handsome, bagus. Ya. Itu. Ya, jadi saudara dan saya itu diciptakan masalah kalau saudara dan saya kemudian dia jelek, itu kan paradigma. Ya kan? Itu kan dari cara saudara berpikir. Tapi konsep Tuhan menciptakan kita tuh indah. Nah, kenapa tidak indah lagi? Karena dosa. Karena pelanggaran. Makanya itulah perlu yang namanya refining. Perlu yang namanya diperbaiki ulang. Perlu yang namanya pemurnian ulang. Ya. Dan di dalam firman Tuhan, yuk kita baca bareng-bareng yuk satu ayat yuk. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, harusnya itu hakikatnya begini. Ya. Nah, saya beli kata ciptaan baru, kata baru. Ya. Karena kenapa? Kata baru dalam bahasa Yunani itu ada 2 kata yang familiar dipakai. Ya. Satu istilah yang sering kita dengar adalah neos. Neo. Betul ya? Ya, neos, neo. Ya. Tetapi kata baru di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu tidak menggunakan istilah neo atau neos. Beda. Lo kok bunyinya bisa dua atau 3? Ya karena nanti bergantung kepada dia fungsinya itu sebagai apa. Ya. Sebagai subjek kah? Sebagai objek kah, itu selalu menentukan bentuk akhirannya. Angel makanya belajar suwi saudara bahasa Yunani itu betul tidak Pak ya, ini ya, jadi tidak gampang ini ya. Nah jadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tidak menggunakan kata neos tetapi menggunakan kata kainos. Kalau saudara langsung cek dalam bahasa aslinya kata kaini, tapi dari kata dasar kainos. Nah, apa tuh bedanya kenapa kok dia tidak menggunakan kata neos? Kenapa dia menggunakan kata kainos? Persoalannya di sini saudara. Kata neos dan kata kainos itu kalau saudara lihat di dalam kamus, dua-duanya itu artinya baru. Diterjemahkan baru. Tetapi kalau diselidiki lebih dalam berdasarkan penggunaan kata ini di dalam kalimat, ada nuansa yang berbeda. Kenapa? Bedanya apa? Karena neo itu baru dari segi waktu. Yaitu sesuatu yang baru muncul, seperti saya beli sepatu baru, itu sesuatu yang baru muncul, misalnya itu. Betul-betul baru. Bukan bekas Pak, baru itu neos. Ya, saya beli mobil baru, saya bangun rumah baru dari yang tadinya ndak ada
tidak ada jadi baru. Lalu ada. Nah itu neos. Tapi kainos itu beda. Barunya itu baru diperbaharui. Jadi saya beli rumah bekas, lalu saya transformasi, saya perbaharui. Jadi itu menggunakan kata kainos. Baru dalam segi kualitas, baru dalam segi sifat, atau jenis itu sesuatu yang diperbarui, berbeda dari sebelumnya, atau terjadi karena sebuah pemurnian. Ya, jadi baru karena berubah menjadi lebih baik. Nah, makanya kalau kembali kepada ayat tadi, ya, kenapa enggak pakai neos? Karena pada waktu Jose percaya Yesus, kamu enggak jadi Ari Wibowo. Kamu tetap Jose kan? Orang tuamu kenal kamu Jose kan? Temanmu kenal kamu Jose kan? Ada yang tahu-tahu begitu kamu percaya Yesus, iki sopo iki? Enggak kan? Esensinya tetap Jose, tetapi apa? Ada kualitas yang baru dalam hidup Jose. Paham ya di situ ya? Makanya di dalam ayat ini tidak menggunakan kata neos. Kata kainos dipakai kenapa? Karena di dalam Kristus kamu dibarui. Ya kan? Nah, termasuk tadi saya kata salah satunya di dalam Kristus ya jangan dihindari yang namanya ujian, kesulitan dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah bagian untuk apa? Mendidik kamu dan saya untuk menjadi ciptaan yang sudah diperbarui. Nah, sehingga di sini ya, saya mau ajak saudara melihat next. Saya mau ajak saudara melihat apa sih yang seharusnya menjadi warna atau bahasa mudahnya itu ciri dari orang yang sudah mengalami pemurnian. Ini yang kadang-kadang kita ndak ngeh ini. Ya kan? Ciptaan baru ki piye to? Ya kan? Ciptaan baru ki piye to? Apa aku kurang baru? Aku sudah pakai baju baru. Apa aku kurang baru? Sepatuku baru. Apa aku kurang baru? Nah ini kan yang seringkali perlu didefinisikan. Apa tuh warnanya? Orang percaya yang betul-betul sudah mengalami refining itu loh. Sehingga saudara dan saya berkata, saya ini manusia baru loh. Ciptaan baru loh. Jangan sampai saudara dan saya sudah berkata, aku percaya Yesus, aku pengikut Yesus, aku sungguh dengan Tuhan. Tapi orang tidak lihat bedanya itu loh. Ya. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 bilang begini. Ada 3 ayat, yuk kita baca bergantian ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya baca ayat 10, Bapak Ibu baca ayat 12, nanti ayat 13 kita baca bareng-bareng. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, Paulus berkata, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 11. Saya ulangi. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu jadi fondasimu itu siapa? Yesus. Fondasi hidupmu itu siapa? Yesus. Nah,
Yang jadi persoalan tuh ini. Ya, ayat 12 begini. Entahkah orang membangun di atas, jadi dasarnya itu sudah valid. Betul gak saudara? Wes tidak bisa dibantah lagi. Ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau jadi ciptaan yang baru. Yesus itu jadi fondasi, jadi dasar hidupmu, jadi pedoman hidupmu, otoritas yang tertinggi dalam hidupmu. Tapi persoalannya adalah ini. Di atas fondasi itu, anggap aja ketika Bapak Ibu bangun rumah Pak Oscar, ini Pak Oscar tahu banget lah. Ya, nek fondasinya kuat, sekuat apapun, tapi nek atasnya leda-ledean juga masalah kan? Ya kan? Nah, ini yang jadi persoalan. Paulus bilang begini, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ini saya katakan bukan berarti tidak berguna loh kayu, rumput kering, atau jerami. Semua berguna loh. Ya, bisa dimanfaatin loh. Nah, ayat 13 tolong baca bareng-bareng. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Saya katakan ini ada material ya, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Dan ini material yang semuanya berguna, betul tidak Pak Oscar? Berguna, tapi beda fungsi. Betul tidak? Beda fungsi, beda ketahanan, apalagi ketika berhadapan dengan api. Ya. Nah, kita akan lihat kalau begitu, dengan fondasi yang sudah begitu kokoh, ya, lalu dari mana saya tahu bahwa hidup saya ini betul-betul sudah mengalami pemurnian dalam Kristus? Nah, ada pernyataan yang tadi kan bunyinya begini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini? Ini kalimat yang kita harus pahami di sini. Ya, fondasinya sudah benar, betul? Lalu ada dua macam bahan yang dipakai. Kelompok yang pertama ini emas, perak, dan batu permata, betul? Kelompok kedua itu kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, masalahnya di mana? Ini loh Bapak Ibu. Kalimat atau ungkapan yang berbunyi entahkah orang bangun itu dengan di atas dasar itu dengan apa? Ini bicara tentang motivasi. Betul enggak? Betul enggak Pak Oscar? Bapak ketika gunakan bahan A, B, C, tentunya ada sesuatu yang menjadi pertimbangan. Kenapa ya aku pakai kalsibot? Kenapa ya aku pakai hebel? Kenapa aku pakai besi? Pasti ada pertimbangan, betul enggak? Ya. Betul Bapak Ibu. Saya tidak hanya khotbah sama Pak Oscar tok. Betul Bapak Ibu. Ya kan? Nah, motivasi itu adalah sesuatu yang ada di belakang. Beda dengan tujuan ya. Tujuan itu sesuatu yang di depan. Betul ya? Sesuatu yang mau kita capai itu tujuan. Tapi motivasi itu adalah apa sih yang mendorong kamu melakukan ini.
Makanya kalau Bapak Ibu masuk di dalam bidang hukum, Bu Ervi, ya ada misalnya kasus pembunuhan, selalu tanya, motifmu apa sih? Ya, bukan tujuanmu apa, bukan motifmu apa sih? Ya kan? Apa sih yang kira-kira dorong kamu itu kok sampai melakukan itu? Jadi datang ke gereja jangan karena gara-gara dia. Mana yang gara-gara dia mana? Yang tidak datang. Ya kan? Enggak, itu motif. Datang ke gereja jangan karena mau cari jodoh, itu motifmu. Ya, jangan. Datang ke gereja jangan karena aku ingin kaya, jangan. Ingat kata baru. Kamu sudah diperbarui. Kamu sudah dimurnikan. Kualitas hatimu itu sudah bukan yang dulu lagi. Dulu mungkin kamu money oriented, dulu kamu mungkin egois, dulu kamu mungkin ini dan itu yang menjadi ciri daripada manusia lamamu. Tapi sekarang kamu orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Jadi kamu datang ke rumah Tuhan karena Tuhan. Karena kamu sudah di dalam Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan mengasihi kamu lebih dulu. Ya. Ini motivasi, ini dorongan. Karena Tuhan mencintaimu, karena Tuhan mengasihimu, karena Tuhan sudah menyelamatkan hidupmu dan engkau sudah menjadi sesuatu yang baru. Nah, itu yang harusnya mendorong saya dan saudara untuk datang. Cari Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan sebagainya. Dengan motivasi yang tentunya sudah dimurnikan tadi loh. Bukan karena ada embel-embelnya karena dia, bukan. Karena sesuatu. Kecewa Bapak Ibu Saudara. Ya untungnya Calvinnya tidak kecewa, katanya saya tidak sempat dengar endingnya ya. Tidak sempat nonton endingnya. Ya. Ya kan? Kalau saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan karena motivasi yang salah, kamu akan kecewa, tidak akan ketemu. Begitu kamu tidak ketemu, kamu kecewa dan kamu akan pindah. Betul ya? Itu kan yang banyak terjadi kan? Kamu tidak akan bertahan dalam sebuah komunitas. Kenapa? Karena kamu tidak menemukan apa yang kamu cari. Karena kenapa? Karena motivasimu beda. Coba kalau saudara dan saya punya motivasi, wes yang penting aku semua karena Tuhan. Dia sudah menyelamatkan aku. Konflik tidak akan membuat kau kecewa. Betul ya? Setuju tidak Bapak Ibu? Saudara tidak menemukan apa yang saudara inginkan, tidak kecewa. Kenapa? Karena sekali lagi motivasimu sudah baru. Kualitasnya udah beda. Ya puji Tuhan kalau misalnya pindah dan saudara berkomunitas di tempat yang sama, artinya tetap cari Tuhan, oke. Saya selalu bilang, ya maaf ya Pak Roy, Gembala, saya selalu bilang, jemaat, carilah tempat di mana engkau bertumbuh. Kalau rock ini menjadi tempat di mana engkau bertumbuh, setialah di situ. Ya. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah tidak sedikit ketika orang kecewa, dia membelot. Ya kan? Itu kan yang masalah. Kalau saudara masalah
aku ibadah di sini, it's okay, no problem. Karena gereja itu hanya tempat. Yang penting apa? Motivasimu dengan Tuhan. Itu masih it's okay, no problem, gak ada salah sama sekali. Tapi kalau orang ono Tuhan-Tuhanan, orang ono gereja-gerejonan, oleh itu masalah. Ya yang sering kali terjadi kan begitu. Kenapa? Karena sekali lagi motivasimu sudah salah. Ya. Ketika engkau kehilangan sesuatu, engkau kecewa. Kenapa? Motivasimu salah. Harusnya mau dapat, mau tidak. Engkau tetap. Kenapa? Karena sekali lagi, aku melakukan semua ini karena Tuhan sudah menyelamatkan hidupku. Amin saudara. Nah ini loh. Cek, recheck. Ya. Maka kamu akan dapati hidupmu itu dimurnikan oleh Tuhan dari situ. Yang kedua, masih dari kalimat yang sama. Entahkah orang membangun di atas dasar itu? Apanya Bapak Ibu? Metodenya. Betul enggak? Enggak cuma motivasinya. Loh, bedanya apa toh? Oh beda. Saya kasih contoh. Bu, Pak, saya tuh punya motivasi supaya gereja ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Oh, bagus enggak? Bagus enggak motivasinya? Tapi caranya, saya ngambilin jemaatnya orang lain. Betul apa salah? Salah lah. Ya toh? Salah toh. Motivasiku betul, tapi caraku salah. Sami mawon. Ya. Cik, aku kuliah supaya aku dapat nilai bagus. Bagus enggak? Betul enggak? Ya toh? Tapi untuk dapat nilai bagus itu aku nyontek, Cik. Betul enggak? Caranya salah. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa di tengah-tengah motivasimu yang murni, kamu kejebak dengan cara yang salah. Setuju enggak Bapak Ibu dengan pernyataan saya? Betul kan? Kadang kita enggak nyadari loh. Yang penting kan aku tujuanku baik. Masalah aku mau bohong mau tidak, itu belakangan. Motivasiku kan baik. Masalah aku mau berkata benar atau tidak. Nah ini yang sering kali kita mencoba untuk membenarkan diri kita dengan yang penting motivasiku. Nggak bisa saudara. Nggak bisa. Kalau kedua material tadi ditempatkan dengan cara yang salah, pasti akan bubar bangunan itu. Betul nggak Pak Oscar? Bubar. Padahal saudara ngerti masing-masing bahan ini punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi kalau caramu menempatkannya salah, hancur. Nah begitu pula, sekalipun saudara berkata motivasi saya itu tulus, Ci, tapi cara hidupmu, caramu berbicara, guyonmu menyakitkan hati orang lain, orang tidak akan melihat engkau orang yang tulus. Lah guyon kok ora enak terus sih. Itu misalnya ya kan, jangan tersinggung saudara, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun
Ya. Tapi kadang ada orang yang ini guyon apa tenanan toh, ya kan? Karena kita tidak bisa memilih cara yang tepat untuk bagaimana kita berkomunikasi. Itu penting loh Bapak Ibu. Komunikasi kadang-kadang membuat kita salah bertindak. Betul nggak? Ya kan? Cara yang kita pilih kadang-kadang membuat orang lain tidak nyaman. Betul nggak Bu Erwi? Ya. Nah ini saya katakan, kalau saudara dan saya sudah berkata, saya sudah dimurnikan. Belajarlah untuk memiliki cara hidup yang juga memuliakan Tuhan. Metodenya harus baru, yaitu metode orang-orang yang hidupnya sudah dibaharui. Loh, aku ki memang ngomongi cara ini Ci. Ya betul. Tapi suami kalau engkau mau istrimu lebih lagi, ya caranya berbicara yang baik lah. Si Ica setuju. Ya kan? Kak Tis pasti setuju, betul kan? Semua istri pasti setuju. Jangan lupa nraktir saya nanti. Bukan? Betul nggak? Lah, walaupun saudara mau bilang bahwa I love you ratusan kali, tapi caramu salah. Pak Rendel misalnya, ya. Jangan kaget ya, saya suka menyebut orang. Ya, kalau caramu salah, pasti itu membuat pasanganmu jadi salah paham. Ini penting. Jadi kita tidak semata-mata bicara motif. Ya. Makanya kalau sekali lagi kalau dalam hukum itu komplit, bukannya tanya motif, caramu Bi. Makanya ada rekonstruksi, betul enggak Bu Erwi? Dilihat caranya Bi. Kenapa? Karena dari cara itu nanti dilihat termasuk dengan motifnya, ini pembunuhan berencana atau tidak. Loh, saya ini bukan orang hukum, tapi kan sedikit mendengarkan toh, gitu. Oh, begitu toh. Kenapa perlu rekonstruksi? Karena dari situ ketahuan direncanakan atau tidak. Nah ini loh Bapak Ibu. Jadi jangan istilah yang orang sekarang pakai, jangan suka menormalisasi, betul ya? Menormalisasi, pinter aku itu. Menormalisasi cara yang salah dalam ngomong, cara yang salah dalam bertindak, cara yang salah dalam berpikir. Jangan dinormalisasi. Jangan bilang, oh dia kan masih kecil, ojo. Oh, dia kan baru belajar. Jangan, itu normalisasi dari hal-hal kecil akhirnya jadi satu tindakan yang salah kaprah. Oh, enggak apa-apa, dia masih baru percaya. Jangan. Kebenaran tetap kebenaran. Enggak ada kompromi. Amin, saudara. Ya. Yang ketiga, mau selesai Mas, jangan khawatir. Ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini? Ada dua macam dasar. Emas, perak, batu permata. Jelas ini bahan yang beda. Kayu, rumput kering atau jerami, ini bahan yang beda. Ya kan? Apa saudara? Mutunya harus beda. Mutunya harus baru. Kenapa? Karena emas, perak, batu permata itu bicara mutu, betul ya? Bicara kualitas. Makanya fungsinya beda. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di sini ayat mana ya yang tolong dibantu sebelumnya. Ada sebelumnya lagi. Sebelumnya tolong. Kok nih saya? Cemima? Kok bisa mundur? Jadi kalau Bapak Ibu baca dalam 2 Timotius 2 ayat 20, ya,
dikatakan perabot itu ada dua jenis bahan. Ada yang dari emas, ada yang dari perak, dan ada yang dari kayu, ada yang dari bentar ya. Ada yang dari kayu dan yang sejenisnya. Nah ini, sorry. Lagi? Oh, enggak ada ya. Berarti saya lupa. Oke, jadi dia bilang ini. Bahan-bahan yang ada di dalam rumah, perabot-perabot yang dari rumah, itu ada dua material. Dari emas dan perak, atau dari kayu dan apa saya lupa ya. Jadi emas dan perak itu perabot yang tujuannya itu mulia. Ya, bikin perhiasan, ya, lalu menaruh. Enggak mungkin dong orang dari bahan emas lalu nyimpennya di dapur. Enggak ada atau Widya, kamu simpen emas di dapur. Enggak ada lah, pasti tempat yang mulia, di pajangan atau di mana, betul kan? Nah, tetapi ada perabot dari bahan yang kurang mulia, yaitu apa? Kayu, tanah liat. Ya, dan fungsinya bukan berarti tidak berguna, tapi secara fungsional dia biasanya tidak terlalu dipamerkan, betul lah? Ya, jadi untuk tujuan-tujuan yang kurang mulia. Nah, kenapa? Karena kualitasnya, mutunya itu beda. Nah, saudara dan saya berkata, saya ini orang yang sudah dimurnikan di dalam Kristus. Dari mana orang tahu? Bukan hanya motivasimu yang dinilai, bukan hanya metodemu yang dinilai, tetapi juga apa? Mutu hidupmu. Engkau membangun hidupmu di atas fondasi, di atas fondasi Kristus itu dari kualitas yang mulia atau kualitas yang non mulia. Kenapa? Karena emas, perak, permata ketika dia diuji oleh api, dia tidak habis. Justru semakin refine, berkilau, kotorannya hilang, betul kan? Tapi kayu, rumput kering jerami ketika terbakar oleh api, habis. Nah, secara kualitas atau mutu hidup, ya. Loh, aku ini sudah punya motivasi benar, Ci. Motivasiku dapat nilai yang bagus. Nah, caranya harus bagus, jangan nyontek. Nah, kualitasnya dibangun dengan apa? Yuk belajar, belajar yang baik. Bangun hidupmu dengan sesuatu yang baik. Bangun nilaimu dengan integritas yang baik. Supaya apa? Orang tuh lihat, Widya ini luar biasa. Ya kan? Oh, betul. Jangan pernah izinkan orang melihat ada celah yang membuat engkau bisa dipandang tidak baik. Bukan munafik loh ya. Saya maksudkan bukan munafik. Tapi betul-betul bangun kualitas hidupmu dengan sesuatu yang mulia. Karena kenapa sekali lagi? Karena engkau sudah di dalam Kristus, kualitasmu sudah baru. Bukan yang lama. Dalam rumah tangga, ayo munculkan sesuatu yang beda dari keluarga-keluarga yang belum di dalam Tuhan. Siapa bilang orang yang kasar tidak bisa diperbarui oleh Tuhan? Oh, bisa. Sekali lagi bisa, semua karena Tuhan. Sekali lagi, kualitas loh. Ya. Amin saudara. Itu warna. Motivasi baru. Metode baru. Mutu baru.
3M, bukan 3D ya. Dilihat di Terawang, di Raba itu jangan, tapi motivasi, metode dan mutu yang sudah. Wah, kalau kita ya jemaat GBI Rock Semarang, saya tidak ngomong GBI Rock secara keseluruhan, GBI Rock Semarang, jalankan ini Pak Gem, birok itu terjadi. We help you to fulfill your destiny itu tergenapi. Betul. Light itu bukan omong kosong. Salt bukan omong kosong. Kenapa? Karena sekali lagi jemaat rock, warna hidupnya sudah ditandai dengan apa? Motivasi baru, metode yang baru, dan mutu yang baru. Amin. Ya. Mari kita pemain musik BL Singer. Tak terbatas, ku kagumi Tuhan, caramu mencintaiku. Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Makanya dia digambarkan sebagai fondasi yang kokoh. Ya, dan fondasi itu akan kokoh selama-lamanya. Tapi sekali lagi tergantung dari mana engkau, entah engkau membangunnya dengan apa. Tapi sekali lagi, kalau saudara dan saya betul-betul mau dan sadar bahwa Kristus sudah memurnikan kita, warna, ciri, karakteristik yang harus nampak dalam hidup kita adalah motivasimu sudah dibaharui di dalam Tuhan, metode hidupmu itu sudah dibaharui dalam Tuhan, dan mutu hidup harus dibangun di dalam Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Tuhan, ku kagumi
tidak ada yang lain ya Bapa. Hanya Yesus satu-satunya yang kami percaya. Saat kami melewati lembah sekalipun, saat hidup kami dimurnikan oleh Tuhan, saat api itu membakar hidup kami, Tuhan, kami percaya bahwa kami akan keluar menjadi orang-orang pemenang yang diperbaharui oleh Tuhan. Kami mempunyai motivasi yang benar, kami melakukannya dengan cara yang benar, dan kami akan melahirkan kualitas hidup yang benar sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami terlalu percaya bersama dengan Tuhan kami akan melewati itu semuanya Bapa, dan kami akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang akan memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami. Orang boleh melihat hidup kami adalah hidup yang berkualitas, hidup yang benar-benar mencerminkan Kristus hidup di dalam kami. Dan sekali lagi, murnikan terus hidup kami Tuhan, murnikan terus kami, dan biarlah hidup kami sekali lagi menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini jadi pegangan hidup kami, untuk kami terus masuk di dalam proses pemurnian ini, untuk kami melewati setiap proses yang ada dengan motivasi yang benar Tuhan, dengan cara yang benar, dan kami akan melahirkan mutu yang benar, kualitas yang benar, untuk kami bisa terus menjadi berkat satu sama yang lainnya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran-Mu terus hidup, bertumbuh dalam hidup kami. Tidak hanya sesaat Tuhan, tapi dia akan terus bertumbuh dan melahirkan buah-buah yang manis, yang bisa orang lihat, dan itu akan semuanya memuliakan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Dr. Krishna Wijaya yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Pakai terus hidup hamba-Mu untuk menjadi berkat. Pakai hidup terus hamba-Mu ini untuk menjadi saluran Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, untuk terus menyampaikan isi hati Tuhan bagi orang-orang lain dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan terus pakai hidupnya menjadi luar biasa di hadapan-Mu. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hamba-Mu, untuk dia terus menjalani hidup ini dengan terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tangkap kebenaran itu pagi hari ini, dan kami mau hidupi kebenaran itu untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi-Mu sepanjang waktu kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Who is rock? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rock adalah orang yang percaya pada adanya komunitas yang sehat dan mendukung seseorang menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mari bergabung dengan komunitas yang ada di gereja supaya kita terus saling membangun dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Banyakkan pukulan lurus dan kombinasi serangan atas, serangan bawah, tambah speed, tambah power. Yang lain tidak seperti itu. Seorang rock adalah orang yang gemar dan tidak pernah berhenti untuk terus belajar mengenal karakter Kristus. Dan karena itu, mari bergabung dalam Kingdom Talk yang diadakan pada hari Rabu, minggu ketiga setiap bulannya. Amin. Rock merupakan orang yang percaya bahwa doa memberikan dampak.
Mari bergabung dalam doa pengerja yang diadakan pada hari Kamis pukul 6:30 malam untuk bersama-sama mendoakan bangsa, negara, kota, dan terlebih lagi gereja kita, GBI Rock. Rock juga merupakan orang yang percaya dalam memberikan dampak positif bagi komunitasnya. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani, dapat menghubungi kontak person berikut ini. Sebenarnya masih banyak definisi dari seorang rock. Tapi, hal yang disebutkan tadi adalah beberapa contohnya. Jadi, are you rock? Shalom Bapak Ibu semuanya. Kami senang menyambut Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini, di rumah Bapak, di rumah kita semuanya. Bapak Ibu, kami menyambut Bapak Ibu untuk hadir kembali minggu depan yang akan dilayani oleh Bapak Yance, dan ibadah remaja serta ibadah roki sekolah minggu ada di lantai 1 dan untuk ibadah remaja di lantai 2. Bapak Ibu, untuk saya ingatkan kembali, untuk minggu depan tanggal 15 ada fellowship Sehati. Jadi monggo untuk para member dari Sehati untuk bersama-sama mengikuti ibadah lansia setelah ibadah umum. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan yang disampaikan minggu lalu mengenai diakonia, hari ini tentunya Bapak Ibu sudah mendapatkan amplop khusus untuk diakonia. Mari kita dukung di setiap bulannya. Di minggu yang kedua amplop ini akan dibagikan. Kita dukung bersama-sama untuk diakonia karena ini dari kita untuk kita. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kini kita akan memberikan persembahan. Kita persiapkan hati kita memberi dengan 2 cara seperti biasanya, yaitu dengan amplop yang sudah disediakan oleh Asher dan secara QRIS berkenan untuk memberikan kode uniknya 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan, dan 05 untuk pembangunan. Demikian pengumuman cukup. Mari kita bangkit bersendiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan, sungguh luar biasa kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang penuh kasih kepada kami Tuhan dan lebih dulu mengasihi kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sepanjang kehidupan kami, bahwasanya itu semua adalah karunia-Mu, karena semua berasal daripadamu ya Tuhan. Kau memberikan perlindungan, Kau memberkati setiap kehidupan kami. Kini saatnya Tuhan, kami akan memberi sebagian kecil yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kau kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, dan kami memberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Engkau mendekati aku berlimpah-limpah, dan Engkau Tuhan daerahku.
hambamu. Hambamu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan sendiri yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.